Battle IQ. Mungkin hal ini jarang kalian dengar, tapi pasti kalian pernah menyadari atau setidaknya mungkin menonton lah ya anime-anime yang memiliki genre seperti ini. Ini adalah salah satu elemen atau konsep yang menarik dalam sebuah anime. Tapi sayangnya ini bukanlah sebuah genre, hanya sebutan dari para fans anime dan belum ada secara resmi. Nah, karena itu gue mau bahas sedikit tentang genre ini. Kenapa genre ini menjadi menarik sehingga membuat pertarungan-pertarungan di anime menjadi lebih berbeda dengan battle-battle anime pada umumnya. Sebelum itu gue mau jelasin apa sih Battle IQ itu. Kalau kalian nonton Naruto, pasti kalian menyadari atau tahu mungkin ya, karena setiap pertarungan di Naruto itu menggunakan konsep Battle IQ ini. Salah satu momen yang paling gue ingat adalah bagaimana Shikamaru bisa mengalahkan Hidan. Kalau seandainya anime Naruto tidak menggunakan konsep Battle IQ, gak bakalan mungkin ya Shikamaru bisa menang. Secara logika saja, Shikamaru itu jauh lebih lemah daripada Hidan. Apalagi posisi mereka itu one by one. Nah, disinilah genre ini bekerja. Kalau ada anime yang memakai konsep Battle IQ, kita tidak akan bisa dengan gampang menebak siapa karakter yang akan menang ketika bertarung. Karena karakter yang lebih kuat belum tentu akan menang. Nah, kuncinya di sini. Karakter yang kuat belum tentu dia akan menang. Yang tadi gua bilang, anime yang menggunakan konsep ini tentunya adalah Naruto. Nah, momen-momen di Naruto itu seperti Naruto melawan Raikage ketiga. Nah, disinilah Naruto berpikir keras bagaimana caranya mengalahkan Raikage. Karena pertahanan tubuh dari Raikage ketiga yang sangat keras. Sampai nantinya Naruto sadar Raikage ini memiliki luka di badannya. Nah, dari situlah Naruto tahu apa yang bisa melukai Raikage ketiga ini. Nah, proses mencari kelemahan Raikage ketiga inilah yang seru coy. Ternyata jawabannya adalah serangan dari Raikage ketiga sendirilah yang melukai dirinya. Nah, itulah yang gua maksud dari Battle IQ. Ketika ada sebuah pertarungan di dalam anime yang menggunakan konsep Battle IQ ini, battle di dalam anime tersebut itu tidak hanya asal gebuk atau adu kekuatan siapa yang lebih kuat, tapi menggunakan otak dan kita ikut berpikir. Karena ada proses karakternya itu menganalisa pertarungan agar karakter itu bisa menang dalam sebuah pertarungan tersebut. Nah, disinilah karakter yang lebih lemah bisa memiliki kesempatan untuk menang. Nah, itu salah satunya. Nah, ada lagi nih contoh lainnya, yaitu Naruto, Kakashi, dan Guy ketika melawan Obito. それとほぼ同じタイミングで俺がカムイでクナイを時空間へ飛ばしただろう。俺の飛ばしたクナイが時空間に移動し終わり面に傷をつけたんだ。そういうことか。 Bagaimana serunya, kita juga ikut mencari tahu cara melukai Obito. Padahal dari awal kita dikenalkan Obito, itu adalah karakter yang sama sekali tidak bisa disentuh. Tapi nanti Naruto, Kakashi, dan Guy menganalisa pertarungan sampai akhirnya bisa menemukan titik kelemahan dari Obito. Nah, ada lagi pas orang-orang Konoha melawan para Pain, di mana kita diperlihatkan Shinobi Konoha kesusahan ketika menyerang titik buta dari para Pain. Karena ternyata mata mereka ini saling terhubung. Nah, informasi seperti ini saja di dalam anime yang bergenre Battle IQ menjadi informasi yang sangat penting di dalam ceritanya. Nah, ini juga bisa terjadi ke Jiraiya. Kalau seandainya Jiraiya tahu semua informasi tentang Pain, tentang mata mereka yang saling terhubung, mungkin Jiraiya bakal bisa menang dalam pertarungan keroyokan tersebut, guys. Nah, tapi selain Naruto, emang ada lagi bang anime yang menggunakan Battle IQ ini? Tentu masih ada, yaitu Attack on Titan. Menggunakan konsep Battle IQ, di mana momen-momen ini bisa kita lihat sepanjang battle pas Eren mengalahkan Armor Titan. Secara fisik dan tenaga saja Eren pasti kalah. Tapi karena Eren ini mengamati situasi pertarungan dengan IQ-nya, akhirnya dia menggunakan teknik yang bisa memecah badan Armor Titan. Bahkan di sini dijelasin kalau nggak salah sama Mikasa, masih ada sela-sela yang bisa ditembus selain badannya yang penuh armor.
Nah, Armin mengalahkan Colossal Titan juga adalah salah satu pertarungan konsep Battle IQ. Logika aja, Eren dengan mode Titan-nya aja kewalahan, apalagi Armin gitu, yang saat itu dia hanyalah manusia biasa. Akhirnya dengan mengamati situasi, disinilah Armin menggunakan strateginya untuk membuat Colossal Titan terus menguap sampai Colossal Titan terkecoh dan bisa diserang dari belakang oleh Eren. Dan salah satu momen yang paling keren Battle IQ di Attack on Titan adalah strategi Erwin untuk mengalahkan Zeke. Di mana di posisi survei cop yang sangat sulit ini, Erwin mencoba strategi menumbalkan pasukan agar Levi bisa ngeflank dan menyerang Zeke dari dekat. Ketika kita melihat pertarungan mereka, di sisi lain juga kita sebagai penonton harus ikut berpikir gimana karakter ini menggunakan strategi mengalahkan musuh-musuhnya dengan mengamati sebuah pertarungan. Dan catatan, tidak hanya di anime-anime bergenre fighting saja. Battle IQ ini bisa masuk tentunya di dalam anime bergenre sport. Dan baru saja gua kemarin nonton ya Haikyuu The Darmstadt Battle. Konsep ini nih yang bikin Haikyuu seru banget. Ketika Karasuno menggunakan strategi ini di counter sama Nekoma, dan Nekoma menggunakan strategi ini di counter lagi sama Karasuno. Gitu terus sampai menemukan kelemahan dari masing-masing tim. Bahkan ya di sini Hinata sampai menggunakan boom jam loh. Seru banget sumpah. Dan ya dari penjelasan gua tadi ya, yang dijual dan menjadi daya tarik dari genre ini tentunya adalah cara mengetahui sisi kelemahan setiap musuh yang dihadapi. Yang bisa dibilang para autornya saja memang sengaja nih membuat musuh-musuh yang susah untuk dikalahkan. Makanya musuh-musuh di dalam anime-anime Battle IQ ini nggak sebanding kekuatannya. Masa nih ya, Hidan yang immortal kayak gitu ya ngelawan si Kamaru coy, pengguna bayangan. Yang padahal gurunya si Kamaru saja yang lebih kuat kalah ngelawan Hidan. Nah disinilah para penonton dan pembaca bakal dibikin bingung kalau tidak terkena spoiler. Nah terus kenapa gua bilang genre ini menarik? Karena sedikit banget coy ternyata anime yang menggunakan konsep ini. Dan banyak banget anime yang tidak menggunakan konsep Battle IQ ini. Contohnya adalah Dragon Ball, yang pertarungannya itu asal gelut pakai tangan kosong. Siapa yang paling kuat, dia yang bakal menang. Dengan mengandalkan karakter ini tiba-tiba mendapatkan buff, akhirnya dia bisa mengalahkan musuhnya. Nah, One Punch Man juga tidak menggunakan konsep ini menurut gua. Koreksi kalau salah, karena memang anime One Punch Man itu adalah anime seinen. Dan tentunya adalah salah satu anime yang paling populer ya, yang tidak menggunakan konsep ini adalah One Piece. Nah, mungkin kalau One Piece menggunakan konsep Battle IQ ini yang tadi gua bilang, yang kuat belum tentu mengalahkan yang lemah, Luffy mungkin bisa mengalahkan Kaido, tidak perlu membangkitkan Gear 5. Tapi tentu itu tidak akan bisa diimplementasikan di One Piece, karena sifatnya Luffy yang sangat ceroboh. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin lah ya, seorang Luffy gitu, yang kayak gini mukanya, ngeanalisa sebuah pertarungan gitu. Nggak mungkin. Tapi ya itu, sayangnya tidak semua anime bisa mengimplementasikan genre Battle IQ ini, hanya beberapa anime dengan konsep yang serupa saja. Yap, itulah sedikit ocehan gua tentang Battle IQ di dalam sebuah anime ini. Ya, sayangnya kalau kita cek secara resmi ya, belum ada manga ataupun anime yang memasukkan Battle IQ ini secara resmi ke genrenya. Tapi ini adalah sebuah konsep yang sangat menarik banget di dalam dunia anime. Gua agak susah untuk mengklarifikasi beberapa anime-anime lainnya yang menggunakan konsep Battle IQ ini. Kayak Boku no Hero, make nggak ya? Gua juga bingung. Aexa, make nggak ya? Gua agak bingung. Ya, Kimetsu, make enggak ya? Tapi kayaknya enggak deh. Masih ada beberapa yang bikin gua bingung lah. Tapi menurut kalian gimana tentang genre Battle IQ ini? Apakah ada anime-anime yang kalian pikir, oh ternyata anime ini pakai konsep battle sambil berpikir? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User, rekomend diri. Sampai jumpa di next episode.